tanda tak dalam, air tenang, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tiara Lanita, salah satu mahasiswi yang duduk di bangku kelas 1D program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi, hari ini saya akan membimbing adik-adik untuk belajar hal baru. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ke dalam dunia keterampilan manajemen, kita harus tahu apa itu keterampilan, apa itu manajemen. Kita masuk pada poin pertama. Jadi, pengertian dari manajemen itu adalah suatu ilmu atau seni yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam memulai usaha. Sedangkan keterampilan adalah kemampuan yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan dalam manajemen itu sendiri. Nah, sekarang adik-adik udah tahu kan apa itu keterampilan, apa itu manajemen. Kita lanjut dalam slide berikut. Nah, adik-adik semua, selanjutnya kita harus tahu bahwa keterampilan manajemen itu ada dua kategori utama. Jadi yang pertama keterampilan teknis dan yang kedua itu adalah keterampilan manajerial. Apa itu keterampilan teknis dan apa itu keterampilan manajerial? Jadi kita cari tahu satu-satu. Jadi yang pertama keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini adalah meliputi kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan fungsi-fungsi peran-peran di bidang tertentu. Lalu, apa itu keterampilan manajerial? Jadi adik-adik, keterampilan manajerial itu adalah keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan dalam merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan orang lain. Contohnya bagaimana? Jadi contohnya seperti ketika seorang manajer memiliki kemampuan dalam memimpin, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Keterampilan manajemen juga ada di lainnya. Itu akan bagi dalam kategori. Jadi poin yang pertama itu adalah interpersonal. Poin yang kedua itu adalah personal. Dan poin yang ketiga itu adalah mencari masalah. Dan poin yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan. Kita lanjut pada bahasan kedua. Jadi yang pertama itu interpersonal. Maksudnya itu sama dengan individu lainnya. Jadi jika keterampilan manajemen interpersonal, kita harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan memiliki hubungan baik dengan orang lain. Lalu yang kedua itu adalah konseptual. Nah, ada poin yang ketiga, yaitu adalah keterampilan manajemen pemecahan masalah. Misalkan seperti ini, ketika kita merupakan seorang wirausahawan, kita harus memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Di dunia ini, tentu kita tidak bisa lepas dari masalah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks tersebut. Dan selanjutnya, ada keterampilan manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Ataupun lain untuk menyusun dan mencapai ke titik tujuan tepat, kita harus mempunyai langkah-langkah. Ada 6 langkah yang kami tampilkan di slide, yaitu yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga, identifikasi sumber daya. Yang keempat, kembangkan strategi. Yang kelima, yaitu tingkatkan ataupun aksinya. Dan yang terakhir itu evaluasi. Kita akan membahas poin per poin. Jadi poin yang pertama yaitu tetapkan tujuan. Dalam merencanakan sesuatu, tentu sebelum memulai langkah pertama, kita harus tahu langkah terakhir kita itu ada di mana. Nah, seorang wirausaha itu harus tahu langkah terakhirnya ada di mana. Dan makanya dalam perencanaan ini menetapkan tujuan itu adalah langkah awal, langkah utama yang paling penting. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah penggunaan informasi. Informasi di sini itu artikan informasi secara garis besar ataupun secara umum, secara general. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan informasi seperti misalkan informasi mengenai target pasar dan barang apa aja yang diproduksi yang dibrand dan informasi lain sebagainya untuk memulai usaha. Ya, itu identifikasi sumber daya. Jadi di sini identifikasi itu maksudnya adalah kita harus analisis sumber daya yang ada. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan menganalisis identifikasi sumber daya. Nah, kita sudah tahu langkah pertama, dan langkah ketiga. Selanjutnya kita masuk pada langkah keempat, yaitu kembangkan strategi. Jadi strategi apa yang harus dikembangkan? Jadi pada poin yang pertama, kita sudah menetapkan tujuan. Dan pada tujuan itulah kita kembangkan menjadi strategi yang baik. Strategi di sini itu meliputi cara-cara ataupun proses-proses untuk mencapai tujuan tadi pada poin yang pertama.
Nah, jadi selanjutnya setelah kita mengembangkan strategi dan dirasa bahwa strategi tersebut sudah matang dan siap untuk dimasak, selanjutnya kita masuk pada poin tindakan. Jadi di sini tindakan maksudnya itu adalah aksi nyata. Sebuah rencana tidak akan direalisasikan dengan sempurna jika tidak ada sebuah aksi. Makanya seorang wirausaha itu sangat tepat dengan aksinya. Setelah melakukan aksi, kita harus memainkan. Jadi ketika Anda ataupun Anda ingin membuka usaha, setelah melakukan aksi perlu poin terakhir, yaitu evaluasi. Jadi evaluasi itu adalah penilaian. Setelah kita melakukan aksi-aksi, dievaluasi, kita analisis apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa yang salah, dan apa yang benar. Jadi dalam evaluasi, kita menganalisis aksi yang sudah kita lakukan untuk aksi-aksi perencanaan berikutnya yang lebih matang dan lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan manajemen atau pengorganisasian. Adik-adik mungkin sering mendengar kata organisasi di sekolah maupun di tingkat perkuliahan. Jadi dalam wirausaha pengorganisasian itu adalah artinya proses menata serta mengatur sumber daya dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan bersama ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Jadi apa itu manfaat dari organisasi ataupun pengorganisasian? Jadi yang pertama manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan efektivitas, yang ketiga moral karyawan meningkat, dan yang keempat makin mudah dalam pengambilan keputusan. Tadi pasti sudah tahu empat manfaat dari pengorganisasian. Mungkin efisiensi dan efektivitas itu sangat kental karena efisiensi dan efektivitas itu sering bergandengan berdua. Dan mungkin poin yang menarik bagi adik-adik itu ada poin moral karyawan meningkat. Jadi adik-adik, ketika sebuah wadah itu diorganisasi atau diorganisasikan, maka moral atau sumber daya karyawannya itu akan meningkat. Karena tentu ada pijakan. Makanya karyawannya itu di sini menjadi lebih disiplin. Ketika karyawan itu menjadi lebih disiplin, makanya itulah yang disebut moral karyawannya meningkat. Setelah moral karyawannya meningkat, maka Anda adalah mengambil keputusan. Jadi keputusan dalam sebuah usaha wirausahaan tidak hanya diambil oleh seorang wirausaha ataupun seorang wirausaha. Tentu karyawan-karyawan di sana juga turut andil dalam mengambil keputusan. Makanya ada manfaat yang ketiga dan yang keempat itu saling berkaitan. Adik-adik, keterampilan manajemen yang dapat berikutnya yaitu adalah equating atau pengarahan. Jadi, sesuatu untuk mencapai tujuan di sana, maka kita perlu pengarahan. Pengarahan di sini artinya adalah sesuatu yang fokus pada penerapan rencana dan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai tujuan bersama. Jadi di sini ada manfaat-manfaat dari pengarahan tersebut. Ada tiga, itu yang pertama meningkatkan kinerja karyawan. Seperti di situ pada poin yang sebelumnya, meningkatkan kinerja karyawan ini adalah maksudnya ketika karyawan diberikan arahan, maka kinerja karyawan tersebut akan lebih meningkat. Dan yang kedua, itu adalah mencapai tujuan organisasi. Setelah meningkatkan kinerja karyawan, kita masuk pada manfaat mencapai tujuan organisasi. Ketika sebuah wirausaha itu dapat mengarahkan karyawan-karyawannya dengan baik, maka akan mudah dan memiliki peluang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi dan tujuan bersama berdasarkan hasil dari ide-ide pikiran wirausaha ataupun bosnya dan karyawan-karyawannya. Selanjutnya, pada manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas. Jadi ketika karyawan dan bosnya memiliki pengarahan yang baik, maka akan meningkatkan produktivitas dan produktivitas tersebut akan membawa karyawan dan wirausaha tersebut ke tujuan bersama ataupun tujuan kita. Setelah diarahkan, kita lanjut pada keterampilan manajemen selanjutnya ataupun yang terakhir, yaitu pengawasan atau controlling. Jadi apa tuh pengawasan? Jadi kami berikan penjelasannya sebagai berikut. Jadi pengawasan itu adalah hal-hal ataupun proses-proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa hal-hal yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi di sini maksudnya adalah butuh pengawasan agar pengarahan tadi tidak melenceng dan tidak berjalan luar dari tujuan bersama yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dan controlling ataupun pengawas itu tidak hanya satu, jadi ada banyak macamnya. Jadi macam-macam dari controlling ataupun pengawasan itu adalah yang pertama pengawasan pencegahan. Dari di sini artinya adalah
ataupun misalkan seperti ini. Langkah-langkahnya itu pengarahannya melenceng dari tujuan. Makanya poin yang pertama itu adalah melakukan pengawasan pencegahan. Nah, adik-adik, macam-macam pengawasan yang kedua ataupun macam pengawasan yang kedua itu adalah pengawasan korektif. Korektif dan pencegahan itu memiliki definisi yang hampir sama. Jadi pada poin korektif itu adalah mencegah hal-hal buruk terjadi ataupun mencegah langkah yang dilakukan itu melenceng dari tujuan awal. Dan yang ketiga itu adalah pengawasan internal. Jadi sini internal itu meliputi orang-orang ataupun pejabat-pejabat masuk usaha seperti karyawannya, wirausahanya. Jadi sini dia melakukan pengawasan itu adalah wirausahawan itu sendiri yang berkecimpung dalam internalnya sebuah usaha. Dan yang terakhir itu adalah pengawasan eksternal. Eksternal itu artinya di luar, berbeda dengan internal itu artinya dalam. Jadi pada poin eksternal itu siapa yang mengawasi? Jadi yang mengawasi dalam pengawasan eksternal itu adalah pembeli ataupun masyarakat luas. Pada poin internal kita tahu bahwa karyawan dan pemilik usaha tersebut yang mengawasi. Tapi pada poin pengawasan eksternal itu yang mengawasi adalah pembelinya, masyarakat luas. Jadi ketika sebuah produk itu diberikan ke konsumen dalam sebuah kondisi yang tidak layak, makanya ada standar kritikan dari pembeli ataupun masyarakat luas. Dan disinilah poin 4 pengawasan eksternal itu bekerja. Nah, adik-adik semua, itu saja materi dapat kita pelajari bersama pada hari ini. Kukira cinta hanya dusta, kukira sakit hati dan sakit gigi. Saya Tiara Laila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.